Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Raudah, dan dua rekan saya, Muhammad Rizky Taufani dan Nur Adijah, akan mempresentasikan materi tentang penyusunan tes atau PITES pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan semester 4 Teknologi Pendidikan FKIP ULM. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin memaparkan terlebih dahulu apa sih yang melatar belakangi adanya penyusunan tes ini. Nah, jadi karena ingin mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik terhadap pembelajaran dalam satuan pendidikan. Tidak hanya untuk mengetahui tingkat ketercapaian, tapi juga ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan suatu pembelajaran. Jadi disusunlah yang namanya penyusunan tes ini dan melahirkan 5 bahasan. Yang pertama, pengertian tes. Yang kedua, karakteristik PITES. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam PITES. Yang keempat, langkah-langkah dalam PITES. Dan yang kelima adalah jenis-jenis tes yang telah disusun. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Adijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tes dan karakteristik penyusunan tes. Tes merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Karakteristik penyusunan tes ada 4, yaitu pertama ada valid, artinya ketepatan dalam mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua ada reliable, artinya suatu tes dapat dikatakan reliable jika hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes tersebut secara berulang-ulang kali terhadap subjek yang berbeda, kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, hasil yang diperiksa itu tetap sama. Yang ketiga ada objektif, artinya tes tersebut disusun dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada di isi atau materi tes tersebut diambil berdasarkan materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan sebelumnya dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Keempat ada praktis, apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip penyusunan tes. Di sini ada beberapa prinsip yang perlu kita cermati, yaitu di dalam menyusun tes hasil belajar, agar tes tersebut dapat mengukur tujuan pembelajaran yang telah diajarkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Anas Sudijono yang dapat dipaparkan secara singkat, yaitu ada 5. Yang pertama, prinsip pertama yaitu tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajarnya. Yang kedua, butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif. Ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus bervariasi. Yang keempat, tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Fokus ya. 5. Tes hasil belajar harus reliabilitas. Nah, itu maksudnya. Terus lanjut ke langkah penyusunan tes. Lanjut di sini penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ya, menentukan tujuan mengadakan tes. Kedua, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. Ketiga, merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. 4 nih, menderetkan semua TIK dalam tabel persiapan yang memuat ulang aspek tingkah laku terkandung dalam TIK itu.
Tabel ini digunakan untuk mengadakan identifikasi terhadap tingkah laku yang dikehendaki agar tidak terlewati. 5. Menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi, asuk berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Oke, lanjut lagi sama sebelah. Jenis-jenis tes terbagi menjadi 3. Yang pertama dari segi soal, yang kedua dari segi bentuk, dan yang ketiga dari segi fungsi. Nah, dari segi soal ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif ini adalah teknik penilaiannya itu berbeda tingkatan satu sama lainnya. Contohnya itu seperti esai. Kemudian yang kedua objektif ini penilaiannya itu sama keseluruhan. Contohnya pilihan ganda. Kemudian dari segi bentuk tadi juga terbagi menjadi 2, yaitu dari lisan dan perbuatan. Lisan itu bisa diadakan langsung seperti tes psikologi, tes ulangan lisan. Nah, itu contohnya. Kemudian dari perbuatan, contoh tesnya itu biasa digunakan pada waktu mata pelajaran penjaskes atau olahraga. Nah, jadi situ ada praktek-praktek. Kemudian yang terakhir dari segi fungsi terbagi menjadi 3, yaitu sumatif, formatif, dan diagnostik. Sumatif ini adalah jenis tes yang dilaksanakan setiap akhir pembelajaran sebagai evaluasi untuk mengetahui ketercapaian peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan pada saat itu. Nah, kemudian formatif. Formatif ini adalah jenis tes yang dilaksanakan pada jangka waktu. Contohnya seperti ulangan semesteran atau ulangan tengah semester, ada jangka waktunya. Kemudian yang terakhir itu ada diagnostik. Nah, kalau diagnostik ini adalah jenis tes yang dilakukan untuk mengetahui gimana sih kesulitan peserta didik memahami pembelajaran, sehingga hasilnya nanti akan dijadikan pendidik untuk mengevaluasi dirinya sendiri dan mengganti strategi bagaimana dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik selanjutnya pada materi yang akan dipelajari. Sekian, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 6 keseluruhan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.